$25 million battle for esports supremacy going on I think right esports now. today, this past year has been a turning point for the industry, and we're very proud to be. A Melbourne teen has just won more money playing video games. Kompetisi game pun juga semakin sering diadakan dan hadiahnya juga tidak main-main, mencapai ratusan miliar. Today we are making history to be the first medal esports event in the world. It's a great They're into the back line. Shaker, he's bouncing around. Hawk shot. She's stunned on the way through. Well, did you know a major video game tournament is underway in BC? 10 million players from around the world are 12 actually hours in a day to Vancouver become right the best now. of the world. Over 50,000 people are going to come and watch them here this weekend at the Spodek Arena. My hand to God, I didn't know there were some. But my issue is, it's still not a sport. Well, it's a game. You follow me what I'm saying here, Bert? The government has acknowledged professional video gamers as athletes. Why? Ya, menurut situs Rocket di bulan April lalu kepopuleran ninja menduduki peringkat pertama, mengalahkan Ronaldo dalam kategori interaksi sosial terbanyak Dunia di elektronik seluruh sport di social channel. Indonesia memang berkembang dengan cukup pesat. Selain turnamen yang semakin banyak, sudah sejak 1,5 tahun yang lalu berdiri Liga Game eSport TV yang secara berkala menyiarkan secara langsung turnamen eSport di kanal YouTube. Namun sebenarnya apakah eSport itu? Halo semua, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai seputar e-sport. Di antaranya akan dijelaskan melalui beberapa pendekatan yang disampaikan bersama teman-teman kelompok 2, antara lain Abdul Azam dengan pendekatan industri media kritis, Anggi Trimana dengan pendekatan rantai nilai informasi, Juningsi dengan pendekatan oligopoli dan oligarki, Anggun Puspitasari dengan pendekatan STP atau struktur conduct performance, dan Nazla dengan pendekatan ekonomi politik. Pertama-tama saya sendiri Adiasa akan menjelaskan latar belakang dari e-sport ini. Kalian tahu nggak apa sih e-sport itu? E-sport merupakan jenis olahraga berbasis elektronik, khususnya chip mikro dan transistor yang digunakan untuk suatu kegiatan adu ketangkasan yang tidak terbatas hanya pada kegiatan fisik, dan dilakukan harus menggunakan alat untuk menjalankannya. E-sport sendiri tergolong ke dalam olahraga dikarenakan e-sport juga harus memiliki tingkat ketangkasan yang tinggi layaknya permainan catur, dan harus memiliki strategi layaknya cabang olahraga lainnya. Industri e-sport ini dibagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah mobile games. Sesuai dengan namanya, permainan ini membutuhkan alat bantu yaitu sebuah mobile phone atau smartphone. Dan yang kedua ada personal computer atau komputer personal, yang dimana permainan ini membutuhkan tingkat peralatan yang lebih tinggi dan permainan yang dimainkan juga lebih rumit, dan juga pasti menantang dibanding dengan mobile games. Perkembangan e-sport di dunia dimulai pada tahun 1980, dengan games yang dimainkan adalah Space Invaders, dan dimulai dengan 10.000 permainan yang mengikuti turnamen tersebut. Diikuti pada tahun 1990, saat personal komputer mulai berkembang dan dimulainya era multiplayer, di mana pertandingan sudah bukan mencari nilai tertinggi, tetapi saling mengalahkan satu sama lain. Pada tahun 2000, turnamen permainan e-sport sudah dimulai beragam seperti RTS, atau Real Time Strategy, dan juga FPS, atau First Person Shooter. Dan pada tahun 2002 juga terdapat kompetisi besar, yaitu World Cyber Games yang bertempat di Korea Selatan yang memberikan dampak pada dunia e-sport. Hingga pada tahun 2017, pertandingan e-sport terbesar berada di Amerika Serikat, dan permainan yang dipertandingkan adalah Dota 2. Jumlah hadiah yang mencapai 22 juta dolar Amerika mendatangkan jumlah penonton mencapai sekitar 20 juta orang. Saat ini, tingkat kualitas online games yang belum merata dapat menyebabkan tingkat kepuasan yang minim bagi pemain, sehingga menyebabkan saat ini banyak perusahaan besar online games berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas. Bahkan perusahaan sebesar EA Sports saat ini lebih mementingkan tingkat kepuasan pemain dibandingkan keuntungan. Selain tingkat promosi yang masih kurang pada online games juga dapat menyebabkan online games kurang dikenal bagi penggunanya. Pemasangan iklan yang mahal juga salah satu faktor penyebab beberapa pengembang online games menjadi berpikir dua kali untuk mempromosikan produknya, baik yang baru maupun yang dikembangkan kepada penggunanya. Untuk menciptakan loyalitas, maka perusahaan harus membuat penggunanya merasa terpuaskan oleh produk dari perusahaan tersebut. Dan untuk mencapai loyalitas itu adalah dengan meningkatkan tingkat kepuasan, karena tingkat perasaan seseorang berbanding lurus dengan hal yang dirasakan dan diharapkan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan online game saat ini ingin meningkatkan kepuasan pemain, agar loyalitas pemain juga meningkat pada online games di masa mendatang. Untuk meningkatkan kepuasan yang berujung pada loyalitas, maka dibutuhkan beberapa strategi seperti peningkatan promosi. Saya Anggi Trimanda. Selanjutnya kita beralih ke e-sport dengan pendekatan rantai nilai informasi. Sebelum kita bahas, kita perlu tahu bahwa rantai nilai adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu industri atau perusahaan untuk memberikan nilai kepada produk untuk menghasilkan produk yang punya nilai jual kepada pasar
yang mana nilai tersebut dengan senang hati akan dibeli atau dibayar oleh konsumen. Nah, kita harus memahami bagaimana rantai nilai industri informasi atau media. Pertama, kita harus cari tahu dulu apa sih aspek yang paling material di industri informasi. Kalau di e-sport, kita bisa ambil gedung perusahaan seperti gedung IESPA yang merupakan bagian dari FORMI, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Kemudian ada data center untuk perusahaan tersebut menyimpan informasi dan komputer untuk bermain game. Ketiganya ini disebut dengan infrastruktur fisik. Nah, infrastruktur fisik ini yang memungkinkan perusahaan media mengolah informasi menjadi konten. Nah, kontennya ini yang bisa kita sebut dengan game. Untuk dikenal lebih banyak orang, e-sport mempunyai komunitas yang mana komunitas ini menjadi salah satu pengembang e-sport di Indonesia. Seperti Onyx Esport yang merupakan tim e-sport yang berfokus pada game Mobile Legends. Nah, sebelum jadi game yang banyak dikonsumsi, ini harus melewati marketing. Setelah dipasarkan, tentunya game ini harus didistribusikan ke konsumen oleh berbagai kanal, yaitu media elektronik atau online seperti komputer, handphone, dan gedung sebagai tempat turnamen. Nah, setelah didistribusikan ke konsumen, yang menarik dari industri media itu adalah konsumen ini punya peran dalam rantai nilai untuk mengolah produk media. Karena kita tahu, ketika konsumen menonton, itu menjadi yang namanya attention. Contohnya begini, ketika menonton turnamen game langsung di gedungnya atau melalui live streaming di YouTube, yang mana attention ini adalah produk lagi, produk penambahan nilai dari konten media. Dari konten, dia didistribusikan oleh konsumen, dia diolah dari konten game menjadi attention. Kemudian attention ini dipakai lagi oleh media untuk dijual ke pengiklan. Jadi yang dijual ke pengiklan itu adalah produk yang sebenarnya diolah oleh konsumen itu sendiri. Seperti yang kita tahu, game Mobile Legends kini banyak banget nih digandrungi oleh kaum milenial karena konsumen itu merasa attention ini merupakan daya tarik dalam pengembangan e-sport itu sendiri. Dalam pendekatan media kritis, kita perlu menggali apa yang seharusnya dikritisi di dalam e-sport. Kita ambil contoh e-sport MOBA Dota 2 yang memiliki viewers paling banyak, menawarkan hadiah paling besar dan memiliki persaingan tim yang paling ketat untuk urusan e-sport. Untuk menjadi pemain Dota 2 yang handal, kita wajib mengerti cara main setiap hero yang ada, aturan dan strategi kerjasama tim ketika bermain. Setelah diambil alih oleh Valve Corporation, lalu dikembangkan dan dirilis pada tahun 2011 dengan nama Dota 2, Valve Corporation langsung mengadakan turnamen untuk menambah euforia rilisnya dengan hadiah 1,6 juta $, yang merupakan hadiah terbesar turnamen e-sport pada saat itu. Dota 2 memang game yang sangat fenomenal. Terbukti sejak pertama kali rilis, Dota 2 memiliki jumlah pemain aktif rata-rata 400.000 per hari. Berbeda dengan e-sport lainnya, Dota 2 memiliki kompetitif tertinggi. Dota 2 juga memiliki konsep turnamen yang berbeda dengan e-sport lainnya. Banyak sekali kualifikasi yang dilakukan sebelum tim-tim yang ada di seluruh dunia akan bertanding di tingkat yang lebih tinggi. Biasanya turnamen Dota 2 ini akan selesai dengan kurun waktu 7-10 hari. The International sendiri membagi turnamen menjadi 3, Autumn, Winter, dan Spring Season. Turnamen ini biasanya akan diselenggarakan di 3 lokasi berbeda di dunia. Untuk total hadiah juara e-sport Dota 2 di internasional biasa mencapai puluhan juta $. Selanjutnya, kita beralih ke e-sport dengan pendekatan konsentrasi kepemilikan. Sebelum kita bahas, kita perlu mengetahui apa itu konsentrasi kepemilikan. Kepemilikan yang terkonsentrasi merupakan fenomena yang lazim yang ditemukan di negara-negara dengan ekonomi yang sedang bertumbuh, seperti di Indonesia dan di negara-negara konvensional Eropa. Konsentrasi kepemilikan berkaitan erat dengan oligopoli dalam struktur pasar, di
di mana pasar didominasi oleh segelintir perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan tidak mudah ditiru oleh aktor lain, sehingga dibatasi siapa saja aktor-aktor yang bisa masuk ke dalam pasar tersebut. Pada Asian Games 2018, ada salah satu cabang olahraga baru yang diperkenalkan ke publik, yaitu e-sport. Olahraga e-sport adalah kompetisi video game yang mempertandingkan pemain dapat disimulasi secara tim atau personal. Salah satu contoh e-sport adalah Mobile Legends Bang Bang, yang merupakan sebuah permainan MOBA yang dirancang untuk ponsel, di mana kedua tim lawan berjuang untuk mencapai dan menghancurkan basis musuh sambil mempertahankan basis mereka sendiri untuk mengendalikan jalan setapak. Terdapat 3 jalur yang dikenal sebagai top, middle, dan bottom yang menghubungkan basis-basis. Hampir tiap hari pengguna Mobile Legends memainkan Mobile Legends tanpa perlu mengetahui pembuatnya. Pembuatnya adalah Mangtun. Disebutkan oleh Mangtun bahwa Mobile Legends Bang Bang pada saat ini telah memiliki lebih dari 200 juta pemain yang tersebar di seluruh dunia. Mangtun merupakan salah satu developer Mobile Legends, di mana yang biasanya developer game mempunyai banyak game yang akan dikembangkan. Namun tidak berlaku untuk Mangtun. Meskipun dikenal sebagai developer game yang sangat terkenal, nyatanya Mangtun hanya mempunyai satu jenis game saja, di mana game yang dimaksud adalah Mobile Legends Bang Bang. Tinggaming mencatat pendapatan Mobile Legends mencapai 650 juta per harinya. Indonesia sendiri menjadi negara penyumbang terbanyak kedua. Tercatat Indonesia telah menyumbang sebesar 14% pendapatan Mangtun, atau sekitar dengan 69,2 juta dolar Amerika Serikat. Dengan berbagai turnamen yang akan digelar pada tahun 2020 ini, pendapatan Mangtun atas Mobile Legends tentu akan semakin naik. Kepemilikan Mobile Legends yang dikuasai oleh Mangtun menjadikan Mangtun developer yang mendapat banyak sekali profit dari Mobile Legends. Kemudian terjadi oligopoli, di mana hanya perusahaan tertentu yang dapat menjadi developer e-sport seperti PUBG, AOF, dan League of Legends, karena tidak semua perusahaan dapat menjadi developer e-sport. Mobile Legends adalah game MOBA analog pertama yang dirilis di Indonesia. Game ini sangat populer di Indonesia dengan beberapa faktor. Mobile Legends populer sejak dirilis hingga kini, tidak hanya di Indonesia melainkan Asia Tenggara. Berbeda dengan Eropa dan Amerika, di mana Mobile Legends saat 2 tahun lalu begitu populer tetapi secara perlahan mulai mati. Nah, mengapa Mobile Legends sangat populer di Asia Tenggara khususnya di Indonesia, sedangkan di Eropa dan Amerika perlahan mati? Mari kita jawab dengan framework SCP. SCP pertama kali dikenalkan oleh seorang dosen di Universitas Harvard pada tahun 1939, yaitu Edward S. Mason. Dia mengemukakan bahwa struktur sebuah industri menentukan conduct atau strategi industri yang pada akhirnya menghasilkan performance industri tersebut. Jadi, SCP adalah Structure, Conduct, and Performance. Ada 4 struktur pasar dalam SCP, yakni Perfect Competition, Monopoly, Monopolistic, dan Oligopoly. Nah, dalam kasus kenapa Mobile Legends sangat populer di Asia Tenggara khususnya di Indonesia, sedangkan di Eropa dan Amerika perlahan mati, kita bisa lihat dari struktur marketnya. Struktur market game online atau e-sport dalam Eropa atau Amerika termasuk Perfect Competition, karena di sanalah e-sport mulai berkembang hingga saat ini. Ada banyak turnamen dunia dilakukan dan banyak pendiri game online yang ingin mengembangkan dan menduniakan gamenya di sana agar menjadi game global. Pendiri Mobile Legends, Mangtun, tidak benar-benar peduli dan berinvestasi dalam perkembangan Mobile Legends di luar Asia Tenggara. Ada beberapa persoalan juga seperti harga tiket di 2 wilayah yang terlalu tinggi ketimbang Asia Tenggara,
sulitnya mendapat sponsor, dan beberapa masalah lainnya karena e-sport memang sudah ada beberapa dekade sebelum hadirnya Mobile Legends. Berbeda dengan Indonesia yang menjadikan Mobile Legends game pertama dengan genre MOBA analog. Walaupun begitu, masih ada konten kreator atau gaming yang setia memainkan game tersebut dan senang mempromosikannya. Nah, sedangkan dalam Asia Tenggara khususnya di Indonesia, merupakan pasar monopolistik karena Mobile Legends memiliki perbedaan tersendiri dari game MOBA lainnya yang hadir setelahnya. Perbedaan yang pertama sudah pasti karena Mobile Legends adalah game MOBA analog pertama di Indonesia. Kedua adalah Mobile Legends memiliki karakter yang mewakili setiap negaranya. Karakter tersebutlah yang menjadi keunikan dan nilai tambah dari Mobile Legends. Itulah ICT dari Mobile Legends. Nah, kemudian kami akan menjelaskan mengenai pendekatan ekonomi politik yang hubungannya dengan e-sport. Pendekatan ekonomi ini muncul karena adanya fenomena perubahan sosial masyarakat, khususnya pada negara berkembang, untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi pada negara berkembang. Pendekatan ekonomi ini dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Nah, pada pendekatan ekonomi ini ada yang namanya pendekatan klasik, di mana kami mengambil contoh dari e-sport yang telah berhasil dalam menarik perhatian publik dengan adanya sedikit campur tangan dari pemerintah, hukum, ataupun pengawasan internal. Dengan meningkatnya jumlah audiens dan peluang dalam proses mengubah sesuatu menjadi uang, kebutuhan akan koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan pun ikut meningkat. Beberapa pemerintah lokal dan nasional pun sekarang mulai melihat e-sport sebagai perubahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Selanjutnya ada pendekatan neoklasik, di mana pendekatan ekonomi ini menyatakan bahwa persaingan mengarah pada alokasi sumber daya dan efisien dalam suatu ekonomi. Di mana dalam pendekatan ini yang kita tahu bahwa dalam e-sport nama Sandiaga Uno itu muncul sebagai Dewan Pembina Pengurus Besar PB e-sport Indonesia dalam pertengahan Januari lalu. Dengan ikut sertanya Sandi dalam kepengurusan e-sport ini memiliki potensi yang besar karena Sandi sendiri itu yang dikenal dekat dengan anak muda, dapat menjembatani komunikasi antara kepengurusan PB e-sport dengan anak-anak muda sebagai bagian utama dari penggiat gamers e-sport di seluruh Indonesia. Kemudian ada teori kinesia, di mana pendekatan ini berada pada pendekatan antara klasik dan neoklasik. Menurut pendekatan ini, di mana pembangunan ekonomi kreatif digital menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia. Dan untuk menunjang peranan ini dalam pengembangan ekonomi nasional, pemerintah akan terus memberikan dukungan termasuk dengan menyediakan infrastruktur jaringan internet. Dukungan lainnya dengan mengadakan konferensi e-sport berskala internasional yang digelar di Jakarta yang menghadirkan pembicara internasional. Kemudian e-sport sendiri ini dipertandingkan di Asian Games 2019 karena e-sport ini dianggap sebagai bagian dari olahraga itu sendiri.